Oke, selamat siang rekan trader. Masih momentum ya atau masih hawa-hawa Lebaran ya. Jadi saya atas nama pribadi dan atas nama Global Capital Investment Berjangka, minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin ya. Jika selama kita ngasih edukasi, ngasih info-info di seminar seperti ini ada kesalahan kata, kesalahan sikap ya. Kami mohon dibukakan pintu maaf dan yang sebesar-besarnya. Oke, rekan trader, tanggal 9 Mei ya, 2022, waktu sangat cepat ya berjalan. Apakah semua masih semangat ya? Semoga masih semangat ya menjalani hidup, menjalani naik turunnya tradingan kita ya, merencanakan trade yang baik ya. Artinya setelah berlebaran, setelah beridul fitri ya, kita mulai dari nol lagi nih ya. Yang yang apa yang melaksanakan idul fitri artinya mulai dari nol lagi, kita mulai lagi mereview kesalahan-kesalahan sebelumnya ya. Jangan sampai terjadi lagi di waktu-waktu berikutnya. Jadi 9 Mei ini kita jadikan momentum bangkit ya. Mungkin ada rekan trader yang tradingnya nggak bagus atau tradingnya stagnan atau perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat mau luas ya melebar artinya tidak sesuai harapan. Nah, di momen saat ini ya atau kali ini saya coba kasih sedikit apa ya, sedikit motivasi, sedikit apa ya, eh kalau kita trading ya, kalau kita trading menggunakan trading plan ya dengan baik dan benar yang sebelumnya pernah saya share ya, artinya kita sudah satu langkah maju dari trader-trader yang udah expert sekalipun ya. Walaupun kita trader yang hanya baru memulai, tapi kita sudah punya perencanaan yang bagus untuk sebuah trading ya atau sebuah entry market. Itu artinya kita sudah merencanakan suatu bisnis yang memang kita rencanakan dengan baik ya. Karena bisnis apapun tanpa perencanaan ya kalaupun jalan dengan baik artinya dia memang hoki. Tapi kalau tidak tidak dengan baik perencanaannya, tidak dengan hasil yang wah, artinya memang dia tidak siap. Nah, makanya perencanaan-perencanaan ini yang harus kita kedepankan. Bisnis apapun ya. Artinya ada pondasi ya, pondasi yang kita harus pelan-pelan kita bangun nih dari pasirnya, kerikilnya ya, semennya ya, pondasi yang kuat adalah campuran-campuran itu ya. Makanya dengan suatu bisnis ya atau investasi atau apapun namanya, kita harus merencanakan itu dengan detail seperti itu. Salah satunya adalah trading plan. Nah, trading plan ini sangat-sangat sederhana ya, sangat-sangat sederhana dan mudah sekali diterapkan. Nah, sebenarnya trading plan ini saya buat dari tahun saya mengenal trading itu dari tahun 2010 ya. Masih masih jauh ya, artinya masih masih baru ya, masih baru ya. Mungkin rekan-rekan trader ada yang lebih dari saya ya. Mungkin dari tahun 2000 atau 2004 ya. Saya ini terjun di dunia trader ini atau di dunia trading ini 2010. Dan memang kebetulan saya langsung terjun di SAU-USD ya. Jadi selama tahun itu ya 2010 saya mulai mempelajari ya dari cara pergerakan SAU-USD ya, candlestick yang terbentuk dalam satu hari ya, dalam satu minggu, dalam satu bulan ya, bahkan dalam satu tahun ya. Historical itu yang kita amati ya. Memang memang membosankan ya. Pada saat kita belajar sesuatu ya, itu pasti membosankan. Karena pelajaran itu akan dimulai dari titik nol ke titik angka 10 misalnya. Itu pasti akan balik lagi ke titik nol. Artinya kita tidak bisa langsung lompat ke angka 11 atau angka-angka berikutnya. Kita harus mengulang lagi. Jadi benar-benar memahami step by step-nya, tidak tidak langsung kita instan ya. Karena
setiap pergerakan candlestick di pergerakan SAUSD itu pasti ada perubahan. Dia tidak akan sama dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu ya, atau bahkan dari tahun ke tahun. Itu tidak akan sama. Dari permasalahan dari misalnya ada news fundamental ya, atau cara pembacaan teknikal itu sangat berbeda. Nah, tetapi di SAUSD ini yang paling unik adalah ketika ada harga, misalnya harga, saya punya harga patokannya. SAUSD ini saya punya harga patokan yang ketika harga itu terbentuk, dia akan mulai lagi ke angka tersebut. Ya, misalnya saya punya angka cantik di SAU, angka seperti 20, 50, 80. Angka 3 itu, ya angka 3 itu jadi patokan saya untuk melakukan transaksi. Artinya misalnya gini, ada 1720, 1780, atau enggak di 1750 ya, atau 1820. Intinya belakangnya 20 ya. Belakang 20, tapi depannya itu bebas. Tapi angka-angka tersebut itu dari tahun 2010 coba saya tarik benang merahnya, saya tarik kesimpulannya, oh angka-angka ini yang bisa kita dengan merem aja kita bisa cuan. Ya, artinya gini, pernah saya sampaikan juga ini di mungkin 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan ya saya lupa. Pernah saya share juga tentang angka-angka cantik untuk SAUSD. Nah di sini saya coba kasih materi ya jurus cuan menggunakan trading plan SAUSD. Nah sebenarnya trading plan yang kita buat adalah untuk mendisiplinkannya. Sekali lagi, ini bukan untuk mencari profit secara pasti ya, tapi ini untuk mendisiplinkan ya. Kita dengan trading plan itu pasti dengan disiplin. Artinya banyak ya rekan-rekan trader yang 1 jam profit 1 juta, 1 jam berikutnya 1 jutanya malah kegerus, habis. Ya, artinya tidak punya trading plan seperti itu. Kalau trading plan dengan jelas, artinya dengan profit 1 juta dalam pergerakan 1 jam, ya, kalau memang trading plan dalam 1 hari kita butuh 1 juta, akhirnya stop. Ya, artinya harus stop, harus disiplin di situ. Stop dengan emosional kita, stop dengan apa ya, mungkin tricky atau serakah ya. Jadi trading plan ini mendisiplinkan semuanya. Total dari mental kita ya, pendirian kita, nafsu kita itu mendisiplinkan dengan trading plan. Nah, ibaratnya gini, kalau 1 juta kita dapat 1 hari ya, dimanapun ya, di pair manapun, di forex di SAU ya, komoditi apapun, oil atau whatever yang rekan trader pahami tradingnya ya, 1 juta kalau kita kalikan 20 hari kerja itu udah 20 juta. Oke. Nah, itu yang saya lakukan di tahun 2010. Saya tidak paham tentang trading, saya tidak paham tentang pergerakan analisa fundamental, cara baca gimana, teknikal, cara bacanya gimana, saya nggak paham. Cuman saya mempelajari range harian. Range harian emas normal pada saat itu adalah 5 sampai 20 poin. Oke. Pergerakan emas 5 sampai 20 poin itu yang saya manfaatkan. Jadi entry ya, entry juga tidak sembarangan ya. Saya menghitung range dulu. Ketika range-nya belum sampai 5 sampai 20 ya, minimal 5 sampai 20 poin maksimal, itu kita tidak entry. Artinya pergerakan misalnya open market jam 8 pagi atau jam 6 pagi sampai jam 9 pagi ternyata range-nya masih antara 4 atau 3 poin. Itu nggak usah entry ya. Lebih amannya adalah 10 sampai 15 poin. Itu baru kita entry. Nah, kadang memang 1 hari itu pergerakan emas hanya bergerak hanya 5 poin. Itu pernah terjadi ya. Bahkan bisa lebih ketika ada news yang membuat emas harganya bisa membanting ke bawah atau ke atas ya. Nah, itu tergantung dari kondisi-kondisi fundamental. Nah, tapi di sini saat saya mencoba formula ini ya, trading plan ini, saya hanya melihat range harian ya. Dan trading plan ini saya buat seminim mungkin dari nilai deposit ya. Jadi lot yang saya gunakan adalah 10%. Nah, ini mungkin hanya tulisan aja ya. Tulisan artinya gini. Entry-nya kita bisa dengan macam-macam ini ya, macam-macam yang kalian pahami ya, entry-nya ya.
entry-nya bisa pakai mungkin pakai apa technical moving average atau Bollinger Band atau apapun yang dipahami ya. Tapi yang saya mau coba share di sini adalah saya hanya pakai range harian emas per hari. Nah, nah ini satu hari ya melakukan transaksi dengan satu lot ya, dua kali transaksi. Nah, ini target profitnya ini hanya dua dolar ya, atau 2 poin. Ini 2 poin ya. Jadi rinciannya satu lot ya, kali $2 kali $100 kontrak sales emas itu adalah 200 ya, $200. Nah, 200 kali dua kali transaksi 400 ya. 400 dikalikan 20 hari kerja 8.000. Nah, ini memang secara secara tulisan di kertas ini ketika tidak terjadi masalah ya, ketika tidak terjadi masalah apa-apa. Nah, gimana ketika terjadi masalah? Nah, trading plan ini pernah saya lakukan di tahun pertama saya bergabung di trading ya. Ini pernah terfloating 4 hari. Ya, maksimal 4 hari terfloating. Artinya gini, saya udah entry menghitung range harian, ya, udah saya entry, entah itu sell atau buy, tapi saya TP 2 poin maksimal. 2 poin atau $2. Artinya, misalnya buy 1.800, saya TP di 18.02. Oke, 18.02. Nah, itu saya tunggu. Nah, itu pernah terfloating. Pernah terfloating karena kondisi-kondisi pada saat itu pergerakan emas hanya 5 poin, tidak lebih dari 20 poin. Nah, walaupun kita sudah ambil seminimal mungkin area-area sell atau buy-nya ya. Jadi ketika sudah range harian dihitung ya, kita juga harus berhitung pivot ya. Jadi pivot harga tengah ya. Ada resisten, ada support juga. Nah, idealnya untuk ngambil buy itu di support 2 ya. Ngambil sell di resisten 2. Itu idealnya. Langsung di TP aja 2 poin. Nah, itu saya lakukan dua tipe itu ya. Range harian dan menghitung pivot point seperti itu. Pivot point, tapi pivot pointnya dihitung ini ya pada saat running hari itu. Ketika misalnya sekarang tanggal 9 ya, 9 Mei ya. Misalnya hari ini running di area 1.800. Nah, high hari ini misalnya 18.10 ya. Low-nya hari ini misalnya di area 18.00. Nah, ketika kita mau ngambil harga dengan pivot, itu kita kita mencari pivotnya adalah running ya. Jadi high tambah low ya, tambah running hari ini dibagi 3. Seperti itu. Nah, jadi memang sesuai dengan arahan pivot point ya, kita pakai harga running. Kalau umumnya kalau memakai konsep pivot point di secara rumusnya itu kan pakai harga close ya kalau lihat dari rumus yang ada ya. Cuman karena saya tradingnya hari itu, jadi kita pakai harga running ya. High tambah tambah low ya, ditambah running, oke, dibagi 3. Itu jadi harga pivot. Baru kita kembangkan di berapa support satunya, support 2, support 3, resisten 1, resisten 2, dan resisten 3. Nah, itu yang saya pakai. Nah, ternyata sebenarnya trading SAU ini sangat mudah ya. Bahkan dengan angka cantik pun kita merem pun bisa. Tapi kenapa saya bilang merem bisa kita profit ya? Karena angka cantik itu ya mau di belakangnya 20, 50, 80, 3 angka itu ya. Kalian kita mau sell atau buy itu pasti dapat. Tapi dengan syarat di TP 2 poin. Dengan syarat di TP 2 poin. Kalaupun ada hari ini ya, hari ini harga emas kalau saya lihat running di area nah ini kita lihat ya harga emas ya, ini emas ini lagi running di areanya 18 ya. 19 coba 1869 ya. Nah, artinya masih jauh nih di bawah 69 ya.
Ini 50 masih jauh ya. 80 masih jauh, 20 juga masih jauh ya. Paling terdekat kalau memang ada harga 18.50 ya. 18.50 ya. 00 ya. Boleh buy ya atau sell. Tapi 2 poin. Tapi intinya gini, kalau dia break 18.50 dia pasti akan ke area 18.20. Itu udah pasti. 18.20. Tapi tidak di hari yang sama ya, bisa sehari atau 2 hari berikutnya. Nah, karena harga-harga historical good ya ada 80, 60, 80, 20, 50. Nah, ini kan udah melewati 80 ya. Artinya 18.80 udah dilewati. Sekarang lagi running 18.68. Ya 18.68 ya. High-nya 18.85. Nah, ini menarik nih. High-nya 18.85. Artinya tadi kalau kalau rekan-rekan trader buy di 18.80 itu pasti dapat ya 2 poinnya. Artinya 18.82 sudah take profit atau 18.80 sell. Nah, sekarang kan lagi running di 18.68. Oke. Nah, itu yang menarik di ini harga yang lagi update ya. 18.85 high sekarang, 18.68 low sekarang. Nah, tadi yang saya bilang, ada angka cantik gold itu di area 50, 80, 50, 20. Nah, di angka-angka tersebut ya kalian buy atau sell itu pasti dapat, tapi dengan syarat TP 2 poin. Nah, hari ini kebetulan saya lihat di sekarang lagi running 18.69, high-nya 18.85, low-nya 18.68. Nah, tadi kalau ada harga 18.80 ya kalau kalian sudah apa melihat pergerakan emas ya dari pagi tadi sampai sampai saat ini itu kalian buy 18.80 udah take profit. Artinya di 18.82 sudah done itu 2 poinnya. Atau sell di 18.80 itu udah done juga ya. Di area 17 berapa tadi? 17 ini ya 78 berarti ya. Ya, itu kalau di TP 2 poin. Ya, memang kalau dari yang saya buat ini ya, sesuai dengan ini ya. Kenapa kita bulan pertama bisa menciptakan 18.000 yaitu dari profit bersih 8.000 ditambah modal ya. Nah, ini rekan trader. Kenapa diambil satu lot ya? Ini saya ambil 10%-nya dari modal kita 100 juta. Kalau modalnya hanya 1.000 ya aslinya jangan satu lot ngambilnya 0,1. Nah, itu tinggal mengikuti ya, tinggal mengikuti nilai dari deposit yang kita depositkan. Nah, ini trik-trik ini atau trading plan ini saya jalankan. Saya pernah modal di 2010 itu 100 juta ya. Tapi berjalan hampir 3 bulan ya, 2 bulan setengah itu baru saya dapat profit 15 ya ribu. Artinya 25.000 itu total equity. 10.000 modal, 15.000 profit 2 bulan setengah dengan metode seperti ini. Nah, ini bulan pertama ya, bulan pertama. Ini hanya tulisan, cuman ini tetap diterapkan ketika kita punya trading plan yang bagus ya. Trading ini coba dikembangkan. Artinya bulan pertama kita harus sesuai dengan trading plan ya, jaga mood kita, jaga kontrol emosi kita, emosional kita dengan trading plan yang ada. Nah, bulan kedua dari 18.000 berkembang lagi ya. Ini tetap dengan satu lot 2 kali transaksi. Jadi per hari 2 kali transaksi. Dengan metode kita ambil take profitnya hanya 2 poin atau $2. Nah, ini 8.000 jadi 26.000 sama seperti biasa ya. Nah, bulan ketiga karena sudah berapa? Sudah 24 ya, 26.000 ya. Sudah 26.000 jadi saya naikkan lotnya. Artinya 2 lot, 2 kali transaksi dengan target profit $2. Nah, ini metode ini sangat sederhana, sangat simpel. Nah, tinggal kita kembangkan. Mungkin kalau rekan trader mau coba trading plan seperti ini, ya caranya atau kuncinya pakai indikator apa terserah. Tapi ini hanya trading plan yang bisa cuan ya. Ini pernah saya lakukan di real akun ya, jadi 25.000 dengan 2 bulan, 2 bulan setengah, kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, dengan metode seperti ini. Nah, hanya dengan kita entry-nya ya. Kebanyakan klien gini, oke Mas, trading plan ini seperti ini. Nah, cara entry seperti apa?
Ya udah, yang sederhana adalah pakai range harian dan metode pivot point ya, support dan resisten. Nah, itu di pelan-pelan aja dilakukan. Artinya kalau TP-nya belum kena, ya sudah tidak ada entry posisi baru. Kita tidak ada satu entry posisi dan baru boleh ambil transaksi kedua. Ketika transaksi pertama belum dan tidak boleh ambil transaksi kedua seperti itu. Nah, dari situ baru saya selain saya bisa melihat mengontrol emosi, mengontrol kita kesabaran, artinya kesabarannya, disiplinnya. Nah, baru baru ini gini, jam per jam saya perhatikan di situ juga kita bisa mengetahui candlestick terbentuknya untuk harga up kencang atau harga bearish trend SAU kita bisa pahami ya, karena kita sering mantau ya, sih lihat oh candlestick begini, oh akan ke sini, oh akan begini. Nah itu feel-nya secara nggak sadar kita sudah memahami ya. Makanya pada saat biasanya saya juga buka live trading ya pada saat sama ketemu klien atau ketemu temen untuk trading bareng, ya udah saya lihat kondisinya, udah buy sekarang, sell sekarang, ATP 2 poin itu rata-rata dapat karena sudah tanpa berhitung lagi karena sudah punya ini ya, punya satu rasa candlestick ini akan kesini seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan trader ada waktu satu harian ya ketika ada libur kerja atau lagi tidak ada kegiatan, itu perhatikan pergerakan candle ya, biasanya per 5 menit sampai 1 jam ya, saya lihat 5 menit sampai 1 jam saya mundur ya, 5 menit, 15 menit, 30 menit sampai 1 jam kita mundur ke belakang ya, lihat oh ini, oh 1 jamnya kesian, 30 menit mau ke sini ya, 15 ke sini, 5 menit ke sini. Nah itu lama kelamaan kita akan menyatu ya, candlestick ini akan ke sini. Nah banyak ketika kita tidak memperhatikan arah candlestick ya, ternyata candlestick ini mau turun ya, udah merah turun ya, ternyata dibanting naik ke atas. Nah itu kita bisa antisipasi walaupun kita tidak berhitung ya support resistance ya. Karena gini, ketika kita menghitung support resistance itu artinya belum ada posisi. Tapi ketika kita udah ketinggalan, misalnya udah kesiangan nih tradingnya, kita hanya lihat candle aja kita udah tahu oh ini akan naik ya, oh ini akan turun ya. Tapi kalau di SAU itu dari tahun 2010 sampai sekarang itu susah ya, susah ditebak pergerakannya, susah ditebak. Tapi ya dengan faktor-faktor angka-angka itu yang akan berulang-ulang kayak seperti 20, 50 dan 80, ya itu yang harus kita disiplinkan di situ. Kita menunggu ya. Karena banyak orang trading SAU loss terus nih. Padahal sih enggak ya. Yang loss adalah mentalnya ya. Ketika ada loss di situ dia paksakan lagi sama dia entry, dipaksakan lagi. Nah itu ya akan buyar semua trading plan-nya. Jadi makanya saya pakai trading plan ini pernah terfloating 4 hari ya. Dan itu enggak sampai 50%, itu hanya 3.000 ya. Hanya 3.000, 30 juta. Di hari kelimanya yaitu langsung dan TP-nya. Seperti itu. Dan kondisi-kondisi seperti itu memang kita harus tahu ya. Jadi ketika kita punya angka 100 juta ya, kita harus meresikokan misalnya 30% dari modal, artinya 30 juta. Ya udah, kita tahan di situ 30 juta. Ya artinya kita masih safe dengan satu lot dengan 100 juta itu masih safe, masih safety. Walaupun nanti kalau ada cash tertentu yang memang harus kita locking, harus kita cut loss, itu kita beda lagi dengan apa yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi memang trading plan ini ya sangat-sangat membantu. Jadi saya bikin ini 2010 saya buat ya, saya share ke klien-klien ya. Terus cara entry yang penting sih. Cara entry-nya saya kasih tahu, Pak, seperti ini lebih simpel dengan range harian, dengan pivot, ini semua sudah bisa dipakai untuk trading. Karena namanya harga emas seperti bubble ya. Ketika dia mantul ke bawah, dia pasti ada tarikan ke atas ya. Artinya dia akan melewati pivot sedikit atau turun lagi di bawah pivot. Jadi pantulan-pantulan itu yang kita manfaatkan untuk ambil TP 2 poin. Nah, rekan trader
SAU USD saya pernah cuan ya di angka 100%, artinya yang loss di SAU USD ya kebanyakan adalah lot yang digunakan tidak terkontrol ya. Kedua, posisi floating pertama, terus dia ngambil posisi yang kedua, seperti itu. Ya, makanya seperti ini ya, seperti perangkap sebenarnya SAU USD seperti perangkap. Ketika kita sudah kalah sama arahnya, sudah salah sama arahnya, itu udah pasti berantakan. Ya, SAUSD kenapa saya senang dengan SAUSD ya itu karena fluktuasinya yang sangat sangat bervariasi ya, dan dengan nyari 1 juta aja itu sangat mudah, 1 juta aja. Karena pernah dengan metode seperti ini juga range harian ya dengan pivot point itu 1 jam 10 juta saya pernah 1 jam 10 juta. Jadi pada saat bulak-baliknya SAUSD ya, pada saat naik terus ada turun lagi, naik turun lagi. Nah, itu kita lihat arah-arah candlestick ya. Candlestick yang terbentuk kadang-kadang seperti bentuk M ya, bentuk huruf M ya. Nah, itu yang saya manfaatkan. Tapi dalam 1 jam kedua ya, 1 jam pertama ya saya perhatikan. Nah, 1 jam kedua ternyata dia ngebentuk lagi, baru kita entry. Ya, 1 juta lepas. Lagi 1 juta lepas. Nah, itu kurang lebih 1 jam. Itu 10 lot saya 10 juta profitnya. Nah, itu kadang-kadang bisa kita perhatikan pergerakan candlestick ya, yang bisa menguntungkan untuk kita cari cuan di situ juga. Nah, makanya banyak sekali faktor-faktor kenapa SAUSD banyak orang suka, banyak juga orang nggak suka. Nah, yang sukanya karena dia sabar memperhatikan arah-arah candlestick, terbentuknya candlestick. Sabar ketika memang sudah cuan di SAU ya, cari lagi momentum untuk besoknya. Ya, jadi disiplin. Sebenarnya SAU itu ya, jadi orang-orang beda-beda ya. Orang beda-beda untuk dia lebih senang forex, dia lebih senang Hang Seng atau lebih senang oil ya. Nah, itu juga bisa di ini sih, bisa di kita sebagai trader juga harus mencoba skill kita. Mungkin saya lebih pro ke SAU. Nah, ketika saya coba di forex, nggak semua forex jelek. Ya, saya juga senang di USD JPY ya, di GBP USD saya juga suka. Ya, itu lebih lebih gampang ya. Nah, untuk forex-forex yang lain ternyata saya nggak mahir. Nah ternyata semua juga punya ini sendiri ya, punya mungkin punya style ya, style masing-masing yang berbeda-beda. Nah, makanya di trading nggak bisa semuanya diambil ya. Kita cukup ambil beberapa aja, beberapa pair, beberapa komoditi yang kita bisa pahami, yang kita bisa cari cuannya. Karena trading ini tidak hanya sementara, tidak hanya untuk senang-senang, tapi untuk dipelajari seperti itu. Nah, makanya banyak-banyak hashtag kan trading for living ya. Jadi trading ini banyak membantu, sangat membantu ya. Saya pribadi pun sangat terbantu dengan trading seperti itu. Nah, rekan-rekan trader, ini sedikit beberapa trading plan sih. Ini untuk mendisiplinkan diri kita pribadi, untuk mendisiplinkan emosional kita. Jadi tidak secara sporadis kita membabi buta untuk masuk entry-nya, terus nggak terukur. Nah, pasti ya banyak yang orang yang masuk 5 juta, 10 juta, nggak ada sebulan 2 bulan habis ya. Itu pasti dia nggak ada trading plan yang jelas ya, asal ikut-ikutan. Dikasih news, dikasih sinyal, dipergunakannya hanya kulitnya doang, tidak semaksimal. Misalnya nggak TP-nya nggak dipasang, stop loss-nya nggak dipasang. Nah itu. Nah, artinya berapa nih sekali 1 hari kita harus meresikokan berapa persen dari modal seperti itu. Misalnya 2% kah atau 1% kah. Nah, itu yang harus kita rencanakan ya. Nah, rekan trader, jadi memang trading ini tidak susah ya. Yang saya lebih lebih saya share berulang-ulang ya. Trading itu tidak susah. Yang susah adalah memaintain
mental kita, keinginan kita ya untuk cepat-cepat profit. Nah, trading itu bukan tentang profitnya aja, tapi tentang gimana kita memanajemen ya, memanajemen resiko, memanajemen pribadi kita di market ya, memanajemen pada saat kita bersikap ya, benar-benar memaintain waktu, memaintain keuangan ya, memaintain semuanya yang ada di kita ya. Bahkan trader trader dunia pun ya semua juga punya trading plan ya, semua juga punya dia melakukan transaksi itu berdasarkan apa, itu pasti ada seperti itu. Oke rekan trader, trading plan ini sudah saya pakai ya, sampai saat ini juga masih pakai ya. Mungkin nanti rekan trader kalau memang ada waktu mau mau private sama saya atau mau coba main ke GK Invest Semarang, mau lebih detail cari tahu gimana sih cara mendapatkan profit continue di SAUSD, boleh bisa kita sharing-sharing ya. Jadi hanya sharing aja ya, sharing apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya lakukan di SAUSD itu bisa saya share seperti itu. Nah, jurus cuan ini sebenarnya juga mungkin yang kita khawatirkan adalah ketika kita punya ilmu ya, punya sesuatu yang bagus untuk trading ya, tapi kita tidak kembangkan, kita tidak apa menganalisa terus ya, tidak kita memperbaiki ya, itu pastinya gini. Semua orang di trading ini pernah profit dan pernah kalanya tidak profit atau rugi ya. Nah itu kadang-kadang mereka tidak mereview lagi ruginya itu kenapa? Kok kemarin bulan lalu bisa profit, kok bulan ini bisa rugi? Nah kadang-kadang ya ruginya itu mereka mereka nggak memperbaiki. Nah, nah ketika saya pernah rugi di SAU ya, ternyata apa? Ternyata dis, udah keluar jalur dari disiplin, dari trading plan, udah keluar jalur. Ternyata sesimpel itu kesalahannya, tapi kita masih mengulang-mengulang. Nah, artinya itu adalah kita butuh belajar lagi sabar ya. Belajar lagi sabar, belajar lagi memaintain mental kita. Nah, ternyata dengan kesabaran, dengan disiplin, profit bisa cuan ya. Profit atau cuan ya bisa menghampiri kita, bisa me, apa akun-akun kita tuh di broker atau dimanapun kita bisa banyak ya. Jadi dari deposit misalnya $50, jadi $100, 1.000, jadi 2.000. Nah itu kita mulai trading plan-nya. Kadang-kadang orang yang percaya tinggi ya, ketika sudah cuannya udah banyak, lotnya digandakan, terus melenceng dari trading plan. Nah itu karena banyak saya share ke teman-teman ya itu dia karena terlalu nafsu ya. Tadi udah profit 1 juta, terus ada momentum bagus menurut dia masuk lagi 2 lot ya. Ternyata yang profit tadi 1 juta hilang lagi di posisi keduanya kayak gitu. Nah yang kayak gitu mulai saat ini dihindari, dihindari. Kita coba dulu aja semua semua yang kita pelajari kita coba ya. Kayak saya ini dari 2010 saya buat, ini saya akan coba lagi. Saya kombinasi dengan ini, dengan moving average, atau dengan yang sesimpel mungkin yang formula-formula baru, dengan Bollinger Band ternyata bisa loh ya, dengan time frame sekian, Bollinger Band ini, oh ini saatnya sell, saatnya buy. Nah jadi semua harus dicoba, semua harus diaplikasikan ya. Jadi karena se selama ini berjalan ya, waktu berjalan tahun ke tahun pastinya pergerakan itu sangat-sangat beda. Beda di tahun 2010 sampai sekarang 2022 itu pergerakan mas sangat-sangat beda ya. Sangat-sangat beda dan kita nggak bisa kita harus mengikuti ya, mengikuti perkembangan zaman. Makanya banyak sekarang kan orang jual-jual aplikasi untuk trading ya, jual-jual mesin seperti IE atau Copytrade dan macam-macam. Intinya semua kembali lagi ya ke trading plan. Trading plan ya sabar, terus kita disiplin.
Oke, rekan trader, itu untuk SAUUSD ya. Jadi rekan-rekan trader yang masih belum memahami tentang SAUSD ya, tapi kalau memang mau terjun trading SAUSD harus dari sekarang pelan-pelan mempelajari pergerakan-pergerakan ya. Satu hari range-nya berapa, terus dalam satu minggu dia high low-nya berapa, dalam satu bulan high low-nya berapa. Nah, itu harus pelajari ya. Pergerakan Mei ya itu akan dilihat dari sebelumnya ya, bahkan dari bulan April yang bisa menunjang di bulan Mei ini. Nah, artinya semua SAU ya itu by history, dia akan mengulang lagi kembali. Nah, kayak di tahun 2019 ya, harga emas itu sampai di 2011 itu harga sampai di 1923 per troy on ya, 1923 2011 ya, harga tertinggi pada saat itu. Saya masuk di 2010, masuk broker, terus saya trading 2010 2011 up langsung harga emas. Itu waktu ada tsunami Jepang kalau nggak salah di 1923. Nah, selama tahun 2011 break high lagi di tahun 2020 ya, kurang lebih ya, di area 2070 ya, 2070 ya, 2074, sorry, 2074. 2011, 2020 ya. Sekian tahun emas itu baru break high 2011, 2020. Nah, 2022 sempat menyentuh 2070 ya, tapi tidak break high ke 2074. Nah, artinya ini harga emas mungkin ya, kalau dari histori akan break high lagi mungkin tahun-tahun yang akan datang ya. Ini pasti akan konsolidasi lagi, masih turun kondisi. Kecuali memang ada yang kondisi-kondisi yang memang pecah perang ketiga atau apapun, itu namanya yang membuat harga emas naik. Itu intinya dia ada harga resisten terkuat tertinggi kedua ya di 2074. Nah, itu harus di note. Makanya waktu 2070 2070 tertingginya, terus 2074 nggak ke break, saya udah sounding ke klien, Pak, ini nggak break 2074 di tahun 2021 kemarin. Nah, ini baiknya sell aja, Pak. Nah, makanya udah banyak yang sell di 2060, 2050 itu udah pada sell. Nah, kemarin ada beberapa yang profitnya 15.000 langsung dilikuidasi. Nah, itu histori ya. Jadi kita melihat harga emas by history. Ya, nah itu yang saya suka dari SAUSD, mudah menebaknya by history. Nah, kita keep nih low-nya berapa sepanjang tahunnya, low emas berapa ya, high loss high-nya berapa, itu kita keep artinya kita catat, kita pasang di memo kita, harga tertinggi emas sepanjang masa sekian, harga terendah emas sepanjang masa sekian. Nah, itu yang harus kita jadi patokan. Nah, kalau menurut saya pribadi, harga emas normalnya adalah di area 1.500 sampai 1.700. Nah, kita nggak tahu ya, bisa saja sekarang running 1868, bisa juga running nurun ke 1.700 sampai 1.500 ya. Karena sejatinya harga emas adalah 1.500 sampai 1.600. Itu harga normalnya. Seperti itu. Walaupun nanti dia naik lagi ke area 3.000 per troy ounce, dia pasti akan turun lagi seperti itu. Nah, itu begitu tuh setiap tahunnya. Tapi dari 2011 ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Hampir 9 tahun ya. 9 tahun masa kejayaan emas dari 2011 ke 2020 itu baru up dia, break tertingginya di area 2074. Nah, itu. Dan 2022 ini belum break 2004, artinya kalau dari story mungkin berapa tahun lagi baru dia akan ke break ke area 2074 ya. Mungkin ada angka di area 3.000 per troy ounce. Tapi itu tidak tahu di tahun berapa. Dan yang pastinya dari 2011 1923 ya, itu nggak begitu makan waktu setahun, dia berapa bulan kemudian dia turun ya, turun sampai di area 1.600 sampai 1.500, itu stay di situ lama. Nah, rekan trader,
pelajari SAUSD by sejarah ya, historical emas. Nah, itu yang harus kita pelajari. Selain kita ngambil entry dari pivot point atau dari range harian atau dari manapun entry-nya, tetap kita harus tahu ya, tahu historical harga emasnya. Harga low-nya, harga high-nya berapa, seperti itu. Dan itu yang saya sending tadi ya, harga cantik ya, 20, 50, 80. Oke. 3 angka cantik ini ya, kita mau buy dan sell dimanapun di harga itu ya, intinya 2 poin itu pasti dapat. Oke, boleh coba ya. Nah, ini trading plan ini juga boleh dicoba. Silakan rekan trader coba di demo akun dulu ya. Demo akun ya. Tapi kalau ada yang mau masuk hanya coba untuk SAUSD-nya ya real akunnya lebih enak ya. Jadi semua bisa dicoba, semua bisa digunakan sesuai dengan keinginan ya. Jadi GK juga punya minimum depo $200 bisa ya. Kalau untuk yang free swap $1.000 bisa. Nah, sekarang juga ada beberapa promo kan, trading dapat emas. Emas bener loh ini ya. Jadi mulai dari 1 gram sampai 10 gram kita punya reward seperti itu untuk trading di GK Invest di bulan-bulan ini ya. Jadi rekan trader mungkin cukup ya. Sudah hampir 1 jam ya kita membahas SAUSD. Jadi ini boleh dicoba saat ini ya. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu teknik apa yang bagus untuk trading ya. Kan trader mau trading di currency, di SAU atau komoditi lainnya ya, atau di indeks Asia atau apapun ya. Intinya mencoba ya. Karena gini, banyak orang di luar sana underestimate bisnis ini ya, karena hanya dari pendengaran aja, loss ya, atau rugi. Ternyata saya tanya, Bapak udah pernah rugi? Belum, baru omongan aja. Nah itu, nah ini kita makanya punya tugas besar untuk membersihkan bahwa bisnis ini bisa cuan ya dengan disiplin ya, dengan pengetahuan ya, dengan edukasi yang memang kita dapat ya, nasabah dapat atau calon trader dapat, seperti itu. Semua bisnis kalau nggak ada informasinya asal masuk doang ya pasti loss, pasti kalah ya, apapun itu ya. Kayak kalian, kita mau buka konvensional nih, misalnya mau nggak bisnis ini kuliner, modal sekian ya kamu dapat cuan sekian. Nah, tapi kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu pangsa pasarnya gimana. Kita hanya terjun aja karena kita ada dana, terjun saja di situ. Ternyata ya sebulan 2 bulan nggak balik modal, malah kita bayar sewa, ya bayar karyawan. Nah itu, jadi semua bisnis harus punya ilmu pengetahuannya, punya edukasinya, punya caranya, seperti itu. Nah, makanya di bisnis ini saya paling senang kenapa orang loss di bisnis ini, kenapa sih? Nah, itu saya paling senang sharing ya. Jadi sharing, pengen cari tahu. Nah, semua yang loss ternyata ya itu ya, tidak tahu, tidak paham tentang trading itu. Ya, karena trading ini banyak orang yang hidup dengan trading. Banyak orang hidup bisa menghidupi keluarga dari trading, banyak sekali rekan-rekan trader di luar sana, banyak sekali. Dan beberapa teman saya juga trading for living itu benar adanya. Ketika kita mau belajar, itu pasti hasilnya juga luar biasa. Oke, sobat trader, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa menambah wawasan ya, menambah ilmu baru ya. Kita akan share lagi beberapa jurus ya, jurus berikutnya untuk SAUSD. Karena cuan di SAUSD sangat mudah ya, sangat gampang mendapatkannya. Tinggal kita mau apa nggak belajar. Tinggal kita mau apa nggak menunggu dengan sabar ya. Oke, trading bukan hanya tentang profit ya. Trading adalah belajar ya.
belajar dari kesalahan, ya, belajar dari kerugian, belajar dari mental kita, seperti itu. Jadi semua bisa dipelajari, semua bisa dihasilkan dengan maksimal dengan kita bisa memaksimalkan potensi diri kita. Oke, rekan trader, itu aja yang coba saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya, di program-program BKI Invest Semarang berikutnya ya. Oke, salam cuan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.